Halo rekan-rekan, ketemu lagi dengan saya Vandana dan pada kesempatan kali ini kita akan kembali masuk ke sesi ngobrolin buku. Nah, di minggu pagi ini kita akan ngobrolin buku yang nggak kalah menarik dari yang biasanya sudah sempat kita bahas dan tentunya kalau teman-teman tahu dan sudah biasa melihat tentang ngobrolin buku ini, saya nggak sendirian ya. Kali ini saya akan ditemani oleh seseorang gitu ya, yang spesial karena beliau adalah sahabat saya. Nah, beliau adalah Mas Nanda Putra. Apa kabar Mas Nanda? Alhamdulillah kabar baik, Mas Ivan. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana kabar keluarga? Sehat? Alhamdulillah sehat. Sehat Alhamdulillah. semua. Jauh dari corona insya Allah. Amin. Amin. Moga-moga kita semua dilindungi lah ya dari Amin. kondisi yang seperti ini. Mas Nanda, kesibukan sekarang apa nih Mas Nanda nih? Kesibukan sekarang bapak dua orang anak. Udah. Semakin sibuk ya? Bapak dua anak dan juga bapak suami dari seorang istri. Oke. Eh, Kep- itu jadi kesibukan utama ya sekarang ya. Karena work from home itu jadi lebih banyak porsi untuk apa ya? Dekat sama keluarga lah positifnya. Dekat dengan keluarga dan jadi justru yang full time sekarang di rumah. Ya. Oke. Baru yang Siap, siap. selanjutnya adalah yang pasti untuk berkaryanya sekarang saat ini saya di Tanijoy sebagai Hmm. CEO di Tanijoy, salah satu Nah, perusahaan startup yang bergerak di bidang agrikultur atau pertanian. siap, siap. Ini tadi saya coba mengetes gitu ya pertanyaan itu tadi dan Nanda jawabnya yang pertama adalah bapak dari dua anak. Jadi emang bener ya kalau sudah punya anak prioritasnya anak dulu nomor satu ya, istri nomor Ya, dua ya. oh iya ya. Waduh nih yang viral kemarin jangan-jangan nih. Gak ada hubungannya nih. Ya, enggak. Sama aja, itu urutannya sama. Tidak Oh tidak berurutan. sama. Jadi ada disclaimer-nya, tidak berurutan. Oke, siap, Porsinya siap, sama. siap, siap. Dan tadi juga merupakan CEO dari Tanijo. Kalau boleh tahu udah berapa lama Ya. Nanda saat ini sebagai seorang CEO Nan? CEO dari awal berdiri karena termasuk salah satu jadi dari foundernya ya, co-founder. Jadi Tanijo ini ada 3 orang yang mendirikan, salah satunya saya, dan saya dipercaya jadi CEO dari sejak bangun sampai sekarang. Nah, kalau secara mulai dari sejak brainstorm ide itu 2017 April. Jadi itu Hmm. ide tercetus, kita bareng-bareng bikin dengan 3 orang yang ada tadi itu 2017 April. Tapi secara akta, secara legal sahnya itu di Hmm. 2017 Desember. Oke. Artinya sekitar 10 bulanan itu adalah waktu yang kita gunakan untuk trial and error-nya sebenarnya ketika membangun Tanijo itu. Dan baru di Oke. 2017 Desember kita membangun secara legal. Tapi kalau misalnya ditanya soal, karena Tanijo ini berkaitan dengan pertanian, sebenarnya kita nggak benar-benar mulai dari nol. Kita memanfaatkan link-link yang ada. Hmm. Tanijo ini kan berkaitan dengan social enterprise, eh, IT juga, karena kita juga Hmm. berbasis startup dan juga sisi pertaniannya. Saya punya pengalaman dan network di bidang pertanian. Lalu teman saya yang satu, Febri, ini ada pengalaman di bidang IT dan network di bidang IT. Dan masukku juga ada pengalaman di bidang sosial dan marketing. Jadi dengan background masing-masing ini kita coba lebur dan kita bikin inisiatif yang namanya Tanijoy. Dan sudah berdiri Hmm. sejak 2017 sampai sekarang. Berarti sekitar 3 tahun lah ya. 3 tahunan. Oke. Hampir 3 Mungkin tahun. bagi teman-teman pendengar gitu ya atau yang sedang menonton tayangan ini dan penasaran sebenarnya Tanijo itu apa sih arti nama Tanijo itu dan kenapa dikasih nama Tanijo Nan? Kalau boleh tahu. Ini agak unik sih. Sebenarnya kalau Tanijo itu dulu saya yang ini mencetuskan pertama kali, saya bilangnya bukan Tanijoy. Saya bilang Ah. Tanijoyo. Oh, iya iya, saya Tanijoyo. tahu sepertinya ini dari mana. Jadi dulu Iya. saya kan kuliah di sama satu alma mater sama Mas Ivan ya. Kita di Iya. Brawijaya, Hah? di di Fakultas Pertanian Brawijaya itu ada slogan tiap yel-yel itu kalau dibilang tani jawabnya joyo gitu. Bahasa Jawa yang artinya tani jaya Ah. lah, tani berjaya, tani menang. Tadinya mau pakai nama itu Tani Joyo, tapi ternyata teman-teman diskusi segala macam, terus ada masukan mendingan O-nya dihilangin aja mas, biar jadi kelihatan lebih internasional gitu. Us. Tani Joy jadinya.
Dan lagi, oh ya, tani joy bagus juga tuh. Joy kan kalau bahasa Inggris artinya kan joyful, happiness, kebahagiaan. Dan tani ini pertanian, dan itu cocok banget dengan apa namanya filosofi dan prinsip yang saya pegang yang disampaikan oleh ibu saya juga, bahwa kita harus senantiasa menaruh kebahagiaan untuk di dalam bertani. Nggak cuma ke petaninya, nggak cuma ke orangnya aja, tapi juga ke tanamannya. Karena tanaman itu kan juga punya perasaan ya. Kita menganggap tanaman itu juga makhluk hidup dan punya perasaan. Kalau tanamannya bahagia, kalau misalnya petaninya bahagia, maka tanamannya juga akan bahagia. Tanamannya bahagia, hasilnya bagus, yang makan juga bahagia. Jadi semuanya bahagia. Jadi apa namanya filosofinya seperti itulah untuk tani joy. Tani petani, joy kebahagiaan. Jadi mewujudkan petani-petani yang berbahagia ya, Nan ya? Ya. Oke. Karena saat Apa ini sih? banyak yang kurang bahagia. Ya. Baru aja saya mau ngomong gitu kan. Iya. Apa ya? Kalau kita ngeliat kondisi seperti saat ini kan banyak yang ya ada masalah, problem dan lain-lain gitu ya. Artinya yang banyak yang nggak bahagia gitu kan. Dan apa yang membuat Nanda itu merasa saya tuh mau membantu petani dengan kondisi ini susah loh, tidak gampang loh. Kemudian bagaimana kita edukasi petani, bagaimana kita ngerubah behavior petani gitu ya. Dan apa yang membuat Nanda itu merasa ya udah saya harus bikin sesuatu nih yang membantu para petani. Apa yang mendasari itu sih Nan sebenarnya? Sebenarnya sih dari passion dulu sih ya. Saya dulu awal nggak kepikiran untuk ke arah sampai membantu petani dan sebagainya. Ya, saya cuma berpikiran bahwa aku suka dengan pertanian, aku suka dengan tanaman, kegiatan nanam, terus punya tanaman itu kayak bahagia gitu. Oh punya lahan kopi sekian hektar itu seneng banget kayak gitu. Terus bisa menghasilkan hasil panen, dan panennya bisa kita olah, kita jual. Itu berangkat dari passion kalau dari saya sendiri ya. Lalu sering berjalannya waktu, yang namanya menanam kan kita pasti akan berhubungan juga dengan yang namanya petani, dengan masyarakat desa. Akhirnya secara otomatis terlihat, waduh, ternyata kehidupan di desa begini, dan kenapa sih mindset, FYI ini Mas Ivan, FYI, saya dulu waktu masih kecil ditanya sama ibu saya, nanti Nanda kalau udah gede mau jadi apa? Saya jawabnya waktu itu insinyur pertanian. Dan saya nggak tahu kenapa jawab itu waktu itu. Mungkin karena ini sih, mungkin karena mungkin karena saya mikir jadi apa ya? Oh jadi polisi nanti kalau ditembak ini mati. Enggak, tapi ini bukan itu. Tapi mungkin ya karena ada pengaruh dari nenek saya yang sering ngajak saya ke kebun. Waktu saya umur 3 tahun sampai pokoknya umur tentang 10 tahun lah, 10 tahun ke bawah itu saya sering diajak ke kebun, ketemu sama alam dan lain sebagainya. Akhirnya yang namanya anak kota dibawa ke daerah yang nggak biasa ditempatin kan jadinya excited gitu. Setiap saya ke kebun tuh excited banget. Nah, berangkat dari situ makin lama sama sering perjalanan ya memang saya belajar dan saya memilih jurusan pun juga atas dasar karena memang saya udah menanamkan di diri saya mau berkecimpung di dunia pertanian dari sejak kecil itu. Nah, semakin melihat, ternyata problemnya banyak di pertanian nih. Dan itu justru malah semakin membuat saya untuk harus segera itu memperkuat alasan saya untuk jalanmu benar, kamu harus di pertanian. Karena memang masalahnya ada banyak, dan yang mau menyelesaikan masalah itu nggak banyak. Nah, jadi akhirnya disambung oleh semangat itu, melihat permasalahan, dan ya singkat cerita, akhirnya inisiatifnya adalah saya membuat si Tani Hijau ini. Tapi sebenarnya sebelum membuat Tani Hijau, saya sudah mulai bertani atau bekerja sama dengan petani lah ya, karena bukan saya sendiri yang nanam, berkolaborasi sama petani lokal sejak tahun 2011. Itu semester 9, 10, semester 5 ya, semester 5 kuliah ketika saat itu. Kuliah ya? Iya, masih kuliah. Jadi kalau dulu ada istilah kupu-kupu, kura-kura, apa nih berarti istilahnya? Ya kuliah, organisasi iya, sama nanam juga iya. Nah jadi gitu sih Mas Ivan, mungkin kurang lebih. Jadi awalnya dari passion, lalu dari passion itu ternyata saya menemukan masalah, di balik masalah itu ada potensi bisnis yang bisa dijalankan juga. Gitu. Oke, siap.
Jadi perjalanannya panjang, tapi perjalanan yang menurut saya seru dan pasti Nanda menikmati ya. Karena tadi menyampaikan bahwa ini adalah passion dan ya dari kecil, bahkan dari kecil ya, sudah cita-cita emang jadi di dunia pertanian gitu loh. Ya, Dan ternyata sudah bisa mencapai. Nah, sekarang kita kan akan membahas tentang buku nih. Dan ya. saya sering kali membaca biografi para CEO kelas dunia gitu ya. Kalau kita lihat biografinya, para CEO itu suka membaca atau setidaknya ada buku-buku bacaan yang itu membentuk dia dan dia praktekkan dalam keseharian dia. Nah, sekarang Nanda as a CEO, ada nggak Nan satu buku yang itu berkesan banget menurut Nanda dan itu Nanda praktekkan bahkan sampai hari ini dan merubah kehidupan Nanda yang Nanda jalani saat ini? Ada nggak Nan? Bukunya judulnya apa tuh? Kalau boleh tahu. Pertama sih kalau saya sebenarnya jujur aja, saya termasuk CEO yang agak sulit, bukan agak sulit, agak jarang baca mungkin. Kalau yang lain mungkin ada satu buku sehari atau satu buku setiap seminggu. Saya Hah? mungkin 1 bulan kali ya. 1 bulan masih setengah halaman. Nggak, Karena tapi kesibukan kali ya, memang padat kan jadwal. karena ini mungkin bukunya pindah mungkin, bukan buku, tapi ke artikel-artikel. Jadi yang Ah, saat ini saya baca malah lebih banyak seperti HBR, lalu Bloomberg dan lain sebagainya. Karena kadang-kadang wah ini itu kan fakta kan, mereka emang ngasih tahu fakta sama kayak how to yang memang relevan dengan dunia, dengan apa kondisi saat ini. hmm, hmm. Tapi sebelum itu waktu eh, sejak kuliah itu juga ada satu buku yang membuat saya tertarik ke dunia bisnis. Maksudnya merubah mindset saya ke dunia bisnis. Mungkin Hmm. ini mainstream sih bukunya ya, Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki. Kalau pernah dengar, Ya, dengar kan? Mainstream ya. apa itu bukunya? Rich Dad Poor Dad, ya itu menceritakan kisahnya si Robert ketika masih kecil, dia punya 2 orang ayah ya, yang satu ayahnya itu kaya dan satu miskin. Yang ayah biologisnya itu miskin, ayah biologisnya itu kurang mampu, tapi Oh. dia juga punya ayah juga yang itu lebih mampu lah, dan dia belajar dari sana. Uh, dan itu juga membuat saya berpikiran, di situ juga saya melihat ada ilmu yang saya ambil yang penting di sana, ada yang namanya cash flow quadrant, itu yang mungkin Hmm. juga sudah sering dipahamin juga di dunia bisnis. Cash flow quadrant di mana kita memulai dari bukan dari workers dulu ya, kita yang bekerja, kita bekerja dan kita employ, dipekerjakan. Lalu Hmm. ada yang kita self employ, yang kita bekerja untuk diri kita sendiri. Hmm. Dan saya lupa yang ketiganya itu kalau nggak salah business owner, tapi yang kita masih aktif. Lalu yang terakhir adalah kuadran yang paling ultimate-nya itu adalah passive income, di mana dia bisnisnya jalan, orangnya jalan-jalan. Kan sering gitu, ada Oh. motivasi gitu. Nah itu di situ saya juga belajar ternyata eh, apa namanya, ada suatu kuadran gitu. Kalau kita ingin memberikan dampak yang besar pada pada lingkungan sekitar kita, termasuk lingkungan yang di dekat kita juga, Hmm. kita harus bisa apa ya istilahnya ya, bisa scale gitu, bisa scale dalam waktu yang kita harus bisa. Kalau kita cuma kerja, Hmm. ya kita akan dapat segitu-segitu aja, pemasukan kita akan segitu-segitu aja, nggak Hmm. ada variabel yang lain gitu. Misalnya nih, itu juga buku yang membuat saya lebih yakin untuk saya nggak mau jadi PNS, saya nggak mau jadi pegawai. Mungkin kalaupun jadi pegawai, goalnya tetap akan jadi entrepreneur pada akhirnya. Itu juga yang Oke. membuat saya berpikiran bahwa ya kalau kita kerja kan gaji segitu-segitu aja. Kita ngejar karir, mungkin makin lama makin makin naik gajinya, Hmm. hidup terjamin. Tapi Hmm. kita nggak akan bisa mau separah apapun kerja kita, tetap yang kaya bukan kita nanti. Yang paling besar kayanya yang punya bisnis itu. Bisnis, ya benar, Nah, benar. itulah yang membuat saya berpikiran, wah ini berarti aku harus buat bisnis. Aku harus membangun bisnis kalau bisa dari sekarang. Itu juga yang membuat, akhirnya kan setelah baca buku itu juga itu yang mendorong, nggak langsung buat bisnis langsung saat itu juga sih. Itu waktu itu masih awal semester 1, masih maba waktu itu. Mahasiswa Hmm. baru. Itu yang membuat saya juga ketika itu ya ini ikut seminarnya yang dulu lagi rame-rame itu, kalau pernah tahu Billy Bond, kayaknya sekarang juga masih Oh ya, yang sering on top ya. keliling-keliling. Yang on top, Oh ya, mantap ya benar. itu akhirnya pernah ikut kayak yang on top ini community dulu waktu itu. Tapi cuman bentar doang di awal. Ya tapi itu akhirnya Hmm. yang mendorong saya untuk masuk ke ranah
bagaimana, aku butuh ilmu lagi, aku butuh ilmu tambahan untuk bagaimana cara menjalankan bisnis. Akhirnya itu juga yang mendorong saya untuk ikut, ada namanya, saya lupa namanya apa, pokoknya MLM aja. MLM, di situ belajar gimana caranya jadi sales, gitu kan. Oh, Lumayan iya dapat iya. dapat satu anggota di bawah lah, maksudnya satu layer di bawah, ada 2 orang Oh, waktu itu, tapi habis itu udah nggak lanjut. Itu jualan pulsa kalau nggak salah waktu itu, MLM ya. Terus oh, tapi dari situ akhirnya yang dicari bukan MLM, yang dicari adalah biasanya ada seminar-seminar gratis, training-training gratis tentang how to make a business. Itu yang akhirnya membuat saya juga eh, semakin ingin untuk mencari cara, ikut training untuk mencari cara, bagaimana cara membangun bisnis. Tapi lama-kelamaan bosan juga, kok training-training terus nggak mulai-mulai. Akhirnya muncullah waktu hmm, itu, ada, ya akhir ini juga yang membuat saya, oh ternyata dengan adanya training ini saya menemukan network baru. Ada teman-teman hmm. yang memang punya passion di bidang bisnis juga. Kita ngobrol, ya kita bikin bisnis yuk, bikin apa, ya udah. Waktu itu nggak salah, eh, bisnis yang kita jalani itu simple, kantin kejujuran. Kalau dulu mungkin di Brawijaya ada namanya, ya, biasa di gazebo-gazebo ada yang naro-naro Iya, kue. makanan, duitnya ditaruh aja gitu kan, kejujuran. Ya, betul. Betul, duitnya ditaruh aja. Waktu itu saya sama teman saya yang jualan donat waktu itu. Kita kulaan lah, istilah kulaan donat di daerah apa, Kota Lama, Malang. Hmm. Kita ngambil di sana, terus tiap pagi kita taruh di gazebo. Ya beberapa bulan lumayan jalan, tapi donatnya habis, uangnya juga habis. Pas Karena nggak akhir-akhir bayar atau gimana? Karena ada yang banyak nggak bayar atau? ternyata bayar, orang-orang bayar. Kita Oh, nggak selalu rugi kok, untung, kadang malah ada yang ngasih lebih. Cuma pas agak akhir-akhir, pas udah rame ya, ketika itu kan akhirnya banyak yang ikut-ikutan juga. Ada yang naruh oh, keripik, ada yang naruh apa, jajanan-jajanan. oh, Karena akhirnya makin rame, eh, kayaknya itu, jadi notice, satpam, orang kampus juga jadinya notice gitu. Jadi oh, apa, notice ya? Ya inilah, sadar gitu. Ini apa sih kok sadar. nggak apa, nggak bayar sewa segala macam, dan ini Hmm. merusak keindahan kayak gitulah, alasannya. Mungkin dari situ akhirnya bertingkahlah orang-orang, satpam itu. Nah, oh ya, sorry saya agak lompat ya. Jadi Hmm. saya kan pikir, ini kenapa sih kok janjian orang masa nggak bayar sih? Akhirnya kita liatin, kok padahal bayar terus, bayar masukin, bayar semua kok. Terus pas udah agak akhir-akhir kita tunggu, ternyata yang ngambil itu biasanya, saya ini ya, dari yang saya lihat sendiri ya. Hah, Kalau hah, kalau nggak satpam, hah. pengemis yang minta-minta yang datang ke dalam, biasanya ngambil dua dua orang ini. Oh, Jadi ada masalah di situ. Akhirnya ya memang kita bukan serta-merta ya udah kita udahan, enggak. Kita akhirnya ngasih, oh ini kita harus kita pengen tetap bisnis tapi kita juga pengen aman. Ya udah, caranya adalah kita harus shift-shiftan, cek tiap jam. Jadi kalau kemarin kan kita taruh pagi, sore ambil. hmm. Kalau ini enggak. Ini kalau nggak salah sampai 3 kali ya, 3 kali, 3 sampai 4 kali lah. Pagi taruh, terus yang agak jam 11 jam 12 kita lihat, kalau udah habis kita ambil, kalau belum ya kita biarin, uangnya kita ambil dulu. Jadi sampai sore baru kita, kalau udah habis kita ambil. Jadi kita pantau terus. Nah itu dari situ juga kita belajar. Oh ternyata memang membangun, untuk berbisnis itu kita juga harus belajar terus dari kesalahan untuk memperbaikinya. Hmm. Kayak gitu sih. Sorry Iya, banyak iya, iya, dari iya. sini ya. Baru tahu loh, saya juga sebagai temannya Nanda dari kuliah ya kita ya di awal-awal, baru tahu juga Nanda sampai pernah berbisnis seperti itu ya, kan kejujuran dan lain-lain. Artinya buku yang Nanda baca itu benar-benar merubah perspektif Nanda ya dalam hal beraktivitas. Dan kalau Nanda bilang nggak suka baca, ya buktinya dari zaman mahasiswa baru aja udah baca buku yang lumayan berat kan untuk anak kuliahan gitu kan. Artinya emang sebenarnya Anda pasti sebenarnya suka dan merasa butuh untuk baca gitu. Oke, apa sih Nan kalau boleh tahu, tadi kan Anda berbicara tentang hanya dari buku tadi itu bisa membuat Nanda itu sampai rela untuk mulai bikin bisnis gitu loh. Itu kan langkah besar sebenarnya kan. Apa hal menarik dalam buku ini yang membuat Nanda itu memutuskan ya udah deh aku mau deh untuk berbisnis, aku coba untuk action deh gitu loh. Karena aneh nih kalau nggak action. Ada nggak kutipan mungkin atau bagian di buku itu yang bikin Nanda itu nonjok banget tuh dan merasa bahwa ya emang aku harus berbisnis nih gitu. Jujur ini saya, karena itu udah lama banget ya, saya Hmm. lupa untuk kutipannya. Ah, Entah dari buku ini atau buku yang lain. ah, Eh,
pokoknya mindset yang akhirnya tertanamkan di kepala saya adalah jangan jadi pegawai, jangan jadi orang biasa-biasa aja. Kalau kamu mau sukses, jadilah entrepreneur. Itu yang akhirnya termindset. Jadilah entrepreneur. Ya ketika itu saya berpikiran entrepreneur itu adalah businessman. Walaupun mungkin beberapa tahun kemudian saya dapat insight lagi bahwa entrepreneur sama businessman beda gitu. Tapi kebanyakan entrepreneur kan itu mereka seseorang yang bisa membangun bisnis dan dia bisa banyak hal entrepreneur. Dia bisa mempengaruhi orang untuk ikut dan bisa membentuk pemimpin lagi. Maksudnya entrepreneur bisa membentuk entrepreneur. Nah, tapi kalau tadi balik lagi ke pertanyaan Mas Ivan tadi yang sebelumnya, jujur saya lupa untuk kutipannya, tapi itu salah satu buku yang membuat saya bermindset bahwa you have to be an entrepreneur. Dan akhirnya sekarang pun saya jalankan juga. Sampai sekarang saya jalankan untuk mindset entrepreneur. Oh, gitu. Okay. Dan sudah berjalan cukup lama ini ya, udah bertahun-tahun menjalankan. Oke, dari pengalaman Anda menjalankan bisnis gitu ya, atau sebagai seorang entrepreneur, ngelola tim, apa sih tantangan terbesarnya yang dirasakan? Tantangan terbesarnya? Terbesar, eksternal, internal. Kalau dari internal ya pasti motivasi lah. Kadang namanya motivasi kita kadang naik, kadang turun. Itu untuk dari diri sendiri sih motivasi. Tapi balik lagi, kalau menurut saya hal yang paling berpengaruh adalah lingkungan sekitar kita, teman-teman, keluarga, dan bahkan diri kita sendiri yang berkaitan dengan tadi persisten. Bagaimana kita bisa persisten terhadap apa yang sudah kita putuskan. Misalkan saya udah memutuskan saya mau jadi entrepreneur, godaannya kan banyak aja tuh. Dulu waktu kuliah saya belum lulus itu pernah ditawarin kerja di Sampurna dulu. Tapi karena saya juga nggak ngerokok dan saya nggak suka rokok, jadi ya udahlah skip dengan gaji yang lumayan fantastis ketika itu. Tapi akhirnya balik lagi mindset saya apa? Saya mau membangun bisnis. Kalau saya kesana untuk belajar sih nggak apa-apa. Dan ternyata juga itu kan kadang-kadang walaupun saya mungkin orangnya introvert ya. Kalau katanya kan kalau introvert itu bisa bisa mendapatkan semangat dari diri sendiri gitu ya. Tapi kadang-kadang saya juga ada sisi ekstrovertnya juga yang butuh masukan dari orang lain, butuh dorongan motivasi dari orang lain. Nah, teman-teman saya inilah yang saya bersyukur mendapatkan teman-teman yang memang memiliki mindset di bidang bisnis juga. Ya. Yang untuk mendorong saya untuk situ. Termasuk Ivan juga mungkin. Untuk mendorong saya di bidang bisnis tadi. Jadi ya kalau dari faktor yang paling penting ya lingkungan kalau menurut saya. Lingkungan ya. Oke. Apa yang biasanya Anda lakukan untuk memastikan Anda bisa mendapatkan lingkungan yang pas atau mendukung Anda tadi itu? Kira-kira. Untuk bisa mendapatkan lingkungan ya simpelnya sih ini aja sih. Simpelnya saya kan udah jelas nih, saya ingin berbisnis, cari orang-orang yang memang juga ingin berbisnis. Ketika masih kuliah, saya berkumpul dengan teman-teman yang memang dia punya keinginan untuk menjadi entrepreneur. Nah, dari situ aja tuh udah langsung yaudah nempel aja terus sama dia. Ada bisnis, oke, kita nggak apa-apa, kita obrolin sehari 2 hari, abis itu langsung jalan terus kejedot, rugi, yaudah kita perbaiki kayak gimana, kan selalu gitu, iterasi terus. Rugi, yaudah kita perbaiki, rugi lagi, perbaiki lagi, terus kok rugi terus, oh memang bukan ini bisnis yang cocok, mungkin kita ganti bisnis yang lain. Dan kalau nggak ketemu sama orang yang memang dia punya persistensi yang sama seperti kita, atau bahkan lebih dari kita, itu biasanya akan nyerah di tengah jalan. Nah, jadi memang langkah yang pertama yang dilakukan adalah mencari teman-teman atau orang-orang yang memiliki niat, mulai dari niatnya dulu. Dia niat mau berbisnis. Dan juga yang paling penting, ini juga penting sih, kemarin cari mentor, memang itu penting. Cari mentor atau cari orang yang memang dia sudah berpengalaman di bidang bisnis, kita belajar dan kita serap ilmu sebanyak-banyak dari dia. Itu akan lebih mempercepat jalur kita untuk paham di bidang tersebut. Gitu sih. Jadi memang kalau aku coba tangkap, mentor itu menentukan selain lingkungan gitu ya. Karena mungkin kalau aku tangkap
kita mungkin punya lingkungan gitu ya, tapi kalau lingkungan itu kemudian kita nggak ada orang yang mengarahkan, ya akhirnya kita akan kebawa lingkungan kita aja gitu kan. Ya, Random aja tergantung lingkungan mau bawa kemana gitu loh. Tapi betul. mentor ini akan menjadi orang yang kayaknya penerang lah ya jalan gitu ya. Jadi kita tahu Ya. lingkungan seperti apa yang perlu kita bangun dan sebagainya.